Jadi sesuai sama konteks videonya, gua hari ini kedatangan dua temen gua. Yang satu sih adik gua ya, jatuhnya ya, sepupu gua. Yang konsep motornya dua-duanya plug kembar, cuma beda yang paling kelihatan di velgnya. Boy yang di sebelah kiri gua pakai velgnya di VND AK55 ya. Yeah. VND AK55 nih sama video lu yang Beda-beda waktu pasang itu sama, cuman ini kan warna hitam. Ah. Kalau yang kemarin warna titanium. Udah gue jual itu. Gue ganti ini. Itu yang, oh iya, kalau misalkan yang nggak tahu ya, Boy udah sering banget masuk di, ada laba-laba. Boy udah sering banget masuk di video gua yang paling terbaru tuh yang jualan ini takjil pakai Hilux semi rally raid look. Terus di video pasang shockbreaker OKD yang gue beli di Punsap, di video pasang bohlam lampu, sama ngerapetin batok yang dengan bodohnya batoknya dilepas lagi sama dia di jalan. Gue perkenalan dulu deh, perkenalan Oke, dulu. jadi nama gue Boy. Gue adanya Rifki. Kalau ini nama gua Aziz, bisa dipanggil Pozi. nanti TikToknya ada di bawah nih, TikToknya. Nah, sebelum gua lupa, buat kalian yang mau, misalkan nih, lu habis nge-restore motor tapi motor lu nggak kepegang, buat lu terapin barang-barangnya, lu boleh. bisa kontak Kita berdua nih, Boy sama Poji. Nanti Instagramnya gue taruh di deskripsi. Kalau bisa ke TikTok aja, soalnya Instagram jarang ngecek. Betul. Nanti TikToknya juga gue taruh juga di deskripsi. Jadi kita mau bahas apa dulu nih, Bor? Sebenarnya sejujurnya ya, kayak yang gue bilang tadi, gue nggak tahu mau bahas apa karena gue udah lumayan kenal sama motor ini dari sebelum bentuknya kayak begini gitu loh. Sebelum kalian nentuin konsep kembar, Boy juga dengan telur asin originalnya itu sesuai STNK. Itu gue pertanyakan, kenapa lu mau? Ya oke, lu mau kembar, lu mau beda gitu loh. Mio Two-Tone menurut gue di Jakarta masih jarang banget. Ada yang warna pinknya kayak gini, cuma dia lebih pucet dan pernisnya nggak sebagus ini. Kenapa lu mau gitu? Jadi gini, awalnya tuh San Mori yang adalah bulan lalu mungkin itu ya. Yang mana ya? Yang kita berempat. Sama Jaki juga? Iya. Oke, iya, bulan lalu. Nah terus gua sama dia nih gabut kan, terus kayak apa kita repaint ya? Warna apa ya tapi? Terus tiba-tiba dia bilang, kita coba kali main di Two-Tone ya kan. Nyarilah tuh, ada inspirasinya di TikTok juga. Itu yang ini ya, yang cat yang di Thailand itu ya? Ya, yang Nguyen Pen. Iya, benar, Nguyen Pen. Terus akhirnya pas San Mori itu ngobrol-ngobrol nyari warna. Langsung lah pulang dari San Mori itu langsung eksekusi, langsung gue bongkar sama Aziz. Motor dia bongkar motor dia, gue bongkar motor gue. Iya, anjing tuh langsung ya? Iya, langsung. Langsung ya? Langsung. Terus habis itu udah langsung taruh tukang cat sambil ngebenerin nih. Catnya bener ini apa enggak ya? Berapa kali revisi? 2 kali ya? 2 kali revisinya? Ada. Si Aji ada 2 kali revisi. Karena kita pingnya ngaduk sendiri. Jadi ngaduk. Jadi bukan ping kayak orang-orang gitu. Maksudnya kalau orang-orang kan pingnya ya udah orang minta ping. Kalau kita maunya pingnya beda. Udah gitu kan. Biasanya kalau ini kan kita nyebutnya Vietnam style ya. Tapi bedanya ring 14. Iya, bedanya kita ring 14. Terus biasanya mereka tuh kombinasinya kalau nggak pink silver gelap atau enggak pink putih. Nah, kita silvernya silver terang. Makanya kita mau dibedain aja gitu. Kalau ntar lebih detailnya deh dilihat deh. Terus ya udah habis itu ngerakit udah. Terus mulai kepikiran apa buat konten kali ya, karena kan kembar nih. Udah gitu sih. Nah, tapi ya menurut gue gila aja gitu. Kayak gue orangnya purist. Maksud gue nggak mau ngerubah ya kayak ini Mio gue di belakang. Boy sama Ajis tuh udah ngomporin gua banget. Lu cat, warnanya lu cat, birunya lu bedain. Tapi dari guanya yang kayak anjing sayang lagi gue beli body ori biru dan memang STNK-nya motor gue itu si Mio ini yang gue beli dari baru biru juga gitu loh. Jadi kayaknya sayang walaupun gantinya juga biru lagi gitu. Cuma ya itu yang gua nggak bisa. Itu yang Boy bisa dan gua nggak bisa gitu loh. Dia rela ngerubah Mio-nya yang dari warna telur asin ori. Ori itu asli. Kalau gue waktu itu beli motor itu asli biru muda, kan nyebutnya telur asin orang-orang. Karena STNK-nya biru muda. Iya, birmut tulisannya. Tapi karena gue ya kan waktu itu awal-awal aja sudah warna hijau kan. Maksudnya udah main-main warna-warna terang yang bukan standar pabrik. Gue mikir gue bosen juga gitu warna-warna kayak gitu kan, warna-warna biru telur asin terus merah standar. Makanya gue mau nyoba. Awalnya nggak yakin. Awalnya gue sempat bilang ke dia, kayaknya satu warna aja deh Ler, ya kan?
Tapi dia bilang, udah tenang aja, coba dulu. Udah deh, nyoba. Awal jadi motor gue bentuknya aneh banget. Nanti gue kirim fotonya. Kok nggak ada bagus-bagusnya, nggak ada yang ketemu nih. Pas kapan nih? Waktu awal jadi belum ada yang dirubah tuh part-part. Udah gitu pakai pelek standar kan. Kalau motor dia udah berbentuk, karena kan cuman masang bodi doang, nggak ada yang diganti part. Karena gue kan mainnya chrome. Iya. Oke. Karena Velg gue awalnya mikir, chrome. gue main kaki-kaki hitam deh biar nggak sama banget kan. Terus kok nggak ada bentuknya anjing. Terus apa yang diganti? Awal-awal yang gue ganti CVT nih. Karena gue ngeliat kan, Ini lo CVT sekarang pakai apa? gue pakai Nuvo sekarang. Terus, nah ini udah mulai kelihatan nih. Apalagi ya? Oh velg. Velg tadinya gue mau pakai jari-jari. Iya, lo ngomong ke gua Iya. lo lagi bikin jari-jari. Iya, terus udah gitu gue mau pakai ring 17. Gue mikir, kalau Aziz nggak mungkin karena kan Aziz itu motor kadang suka dipakai buat ke kantor. Kalau pakai ring 17, ya gue bukan ngatain ya, cuman kan kadang suka bocor atau apa kan. Ya. Iya, rawan lah. Dengan jalanan di Jakarta Iya, yang maksud agak-agak kayak ibu-ibu hamil ya. Iya, nggak worth it lah maksudnya pakai ring 17 untuk harian. Udah gitu kan gue juga kadang suka pakai ini motor buat kerja juga kan. Jadi ring 14 apa yang bagus ya? Nyari tuh gue berdua. Kayaknya AK55 lagi deh. Terus dia bilang, "Ada apa mereknya, Lar? Yang lu saranin?" Apa ya? Apa MFZ anjing ngalahin harga Bukan. motor ya MFZ. Ada palang 5 juga. Palang 5 juga kayak kipas. Nanti deh gambarnya dimunculin di sini. RPD. Bukan. Bukan. Oh, Gambar dimunculin di sini juga gua kagak tahu kan. CMG. CMG. Oh. CMG yang warna chrome. Iya, terus kata teman kita tuh kayaknya ini pelek rawan karena nggak ada yang make juga. Benar. Gue bukan maksudnya ngatain apa gimana, cuman karena nggak ada yang make, nyari reviewnya juga susah. Jadi udahlah yang pasti-pasti aja. Tapi ya emang velg-velg kayak ini kan lo VND. Iya, Ini iya. Del Kevik Iya, ya. ada review. Kualitasnya gacha nggak sih? Ada yang bagus, ada Iya, yang iya. tergantung untung-untungan sih sebenarnya. Iya, nggak makanya sih? gue bilang gacha. Heeh. Gacha kayak misalnya Ajis kan udah pakai dari lama banget. Gue pertama kali kenal Ajis setahun yang lalu aja, hampir setahun yang lalu. Velgnya ini udah nggak kenapa-napa Ajis ya. Dia udah pakai ke puncak masih aman. Tuh. Sebenarnya Bener, gacha. sebenarnya gue lagi mempertanyakan juga orang-orang yang pakai pelek-pelek kayak gini terus pas jalan jauh tiba-tiba speleng apa gimana itu makainya gimana? Ya, Apakah ngantem lobang? sebenarnya nggak usah kita ngomongin Mio deh. Mungkin Mio kalau misalkan kita ngomongin di Mio doang nggak adil. Teman Iya. kita Sompo Iya. pakai RPD itu kalau misalkan kalian yang belum tahu itu satu grup kalau nggak salah sama TDR loh. Kita semua tahu TDR kayak gimana bentukannya kan, kuatnya, kualitasnya kayak gimana. Jadi itu juga masih dia pulang dari mana tuh ya, Cileteh ya, pulang dari Cileteh masih ini juga, masih peang juga gitu. Jadi gue pribadi sih belum, ya takut lah gitu ganti velg di X-Max atau ya di Mio pun gue pakai Daytona yang gue nggak tahu juga, belum tentu juga sih sebenarnya ya, tergantung pemakaian nggak sih. Tapi kalau menurut gue balik lagi sama tangan sih. Iya, Karena kalau makanya. tangan kita sekolah, kita cara bawanya fine aja, bener, nggak gerasa gerusuk. Alhamdulillah pasti. Cuman kan kalau soal itu kan emang jalanan di Jakarta nih ya terutama ya. Kalau jalan di Jakarta kan ya banyak lobangnya. Nah makanya gue berdua ini milih untuk nggak pakai ring 17. Ya, makanya kayak ibu-ibu hamil lagi adik kita aja tuh si Iya. Jaki. Iya. Velgnya udah Iya, berapa yang adik velg? gua pakai Aerox. Dia ganti velg udah berkali-kali. Udah gue bilangin pakai ring 14 aja, nggak percaya. Namanya masih anak kecil. Masih anak kecil. Jadi belum mikirin kenyamanannya. Belum resikonya. Iya. Nah, lu kalau boleh tahu ngechatnya di mana? Biar kita taruh aja, kita Jadi bantu-bantu lagi. ini, nah lu yang jelasin deh kalau soal ngechat. Kalau ngechat kebetulan di teman kita di apa namanya? Gandul sih itu ya Daerahnya masuknya. di daerah Gandul. Nama Deket perempatan Gandul gak sih? ya, pokoknya kalau dari arah Cinere tuh dari arah Living Plaza, lurus saya lempeng mau ke arah tol. Oh iya benar. Nama itunya Nama Instagramnya Skung Garage. tadi taruh di sini. Ntar gue taruh di sini fotonya, gue taruh juga di deskripsi Instagram URL lengkap. Gitu. Nah sekarang proses pengecetan yang gue pengen tahu, ada drama tersendiri nggak sih selain ya emang revisi 2 kali gitu dan Revisinya bukan di chat, tapi di stripping. nah, Ya, coba Jis gimana Jis? pokoknya yang kalau tektokan chat itu pasti dari Boy. Oke. Kalau tektokan stripping itu dari gua. Jadi Oke. kan kita bikin nih bertiga grup untuk tempat repairnya tuh teman kita Aji namanya.
Jadi kita bikin grup bertiga, terus ya udah dia report di situ, dia kirim nih guys, warnanya gini gini gini, kurangnya di mana bla bla. Nah itu urusan boy. Nah kalau untuk strippingnya, gue langsung ke ada custom di Shopee, gue lupa namanya. Pokoknya gue chat langsung, gue cocokin tuh, gue kirimin foto cat bodinya, mas, bodinya warna ini, customnya warna ini ya. Tadinya kita mau custom design, tapi karena kebetulan custom design itu dikit yang nyediain, jadi ya udah kita custom warna aja. Kalau custom design rata-rata ini enggak sih tempat-tempat stripping buat road race gitu-gitu. Ya. Iya kan? Si Dan- ini nih dekat rumah gue Miwi nih. Dan prosesnya juga lama. Lama. Lama, Waktu itu gue bener. pernah Mio gue kan yang konsep itu tuh pakai stripping balap gitu-gitu seminggu. Nah, ini yang gue penasaran nih, yang gue juga nggak tahu asal usul Ohlin. Jadi gini guys. Ini sih menurut gue gila banget. Jadi Ini menurut gue gila banget. ini emang agak jumawa sih, cuman jadi gini. Jadi waktu itu gua lagi di suatu tempat tiba-tiba Pak Haji Putra nih ngechat ke gua, "Boy, minta tolong gua mau beli motor ini." Oh, bentar. Ini Pak Haji Putra yang kita maksud, iya yang seperti pikiran kalian ya, Haji Putra 969 ya. Iya, itu benar. Detail gimana kita bisa kenal mungkin di video yang lain. Iya, jadi gue dimintain tolong untuk cariin motor. Dia lagi pengen main motor-motor kayak gini. Terus akhirnya kita nyariin Vino. Dia minta Vino Thailand. Nanti ada lah video reviewnya nih di YouTube dia Ada lagi. juga, nih. ada Ya. juga insya Allah. Udah panjang cerita. Terus Vino udah selesai. Dia minta Nuvonya. Dia punya Nuvo. Z. Bukan. Nuvo Elegan. Nuvo Elegan. Ya, dia punya Nuvo Elegan. Injeksi. Nuvo Elegan. Full standar. Shocknya Ohlins. Dia minta di full Salaya sama diganti Nitron shocknya. Udah singkat cerita, gue ngeliat dong nih shock Ohlinsnya nganggur. Terus gue sempat nanya ke mekanik gue, "Bang, kalau pakai shock bekas Nuvo tuh bisa gak sih?" "Bisa, ntar drat atasnya diketok aja, dicopot karena kan lebih kecil kalau Nuvo." Iya, Oke. udah kan. Terus ya gue izin lah sama Pak Haji kan. Om, kalau shock Nuvo yang ini aku pakai dulu boleh gak? Pakai aja kata dia. Oh yaudah gue pakai, gue colok lah berdua, pas banget nih. Jadi ini punyanya. Iya, makasih Jadi loh. ini punyanya Om Putra. Iya, jadi ini punya Om Putra sebenarnya. Oh, gue mikirnya Ohlin berdua ini punyanya abang. Bukan. Kan Nuvonya Ohlin juga kan? Iya, Gue pikir tuh dari situ. Bukan, ini punya Om Putra. Nah, cuma gini, ini yang gue tahu ya, Nuvo tuh kan double shock ya, dual shock. Iya, benar. Dipasangin ke Mio. setup Mio single shock, keras kayak anjing dong. Justru nggak keras, justru kempukan. Hah? Justru kempukan. Kempukan? Wah, empuk banget. Karena kan kalau dual shock justru harus empuk. Karena kalau keras malah nggak main. Oke. Ini makanya empuk banget dipakai boncengan motor jadi begini. Udah Buset, gitu kan ini segitunya. ini 300 Kayaknya 300 kalau Nuvo singkat gue. Oh iya 300 pendek banget. 310, 315. Ya 315 lah. Kalau ini makanya ntar kita lihat deh posisi motor pasti rata. Bukan begini karena kan kalau rata-rata orang main Mio pasti kan maunya agak nungging kayak ya. motor gua. Iya, maunya agak nungging atau enggak nungging banget atau enggak diturunin. Kalau kita benar-benar rata. Kayaknya karena pakai punya Nuvo. Dan kalau boncengan, kenapa dia ganti knalpot MDM? Jelasin. Pas lu pakai knalpot bebasan. Iya. Nah, iya. Jadi tadinya dia pakai knalpot. Jadi tadinya gue pakai knalpot ARM bebasan karena menyesuaikan spek. Terus pas gue pakai itu sebelumnya shock gue YSS G series. Itu kan karena shocknya itu kan tinggi emang settingan buat Mio. Terus gue gantilah ke Ohlins. Pas gue masih pakai knalpot bebasan, itu mentok ke body. Mentok ke body. Mentoknya ke body. Iya. Mentok ke body. Jadi bracketnya tuh mentok-mentok ke body karena kan kita pendek udah gitu empuk kan. Tapi kita bakal ada rencana buat ngeribon, tenang. Tenang. Jadi kalau misalkan kita boncengan sama Kalau knalpot standar ini enggak jauh. Oh, dia bracketnya kayak gua ya. Iya, makanya pendek udah gitu ya. Kan Aziz Main banget. iya main apalagi banget. kalau ARM itu kan dia lebih ke lebih Cobra. dongak. Iya, lebih dongak. Corongan lebih dongak. Sama empus gua kobraan mana? Kobraan ARM. ARM. Serius Iya. Corongnya lebih naik, makanya kena. Makanya gue suruh udah lu pakai knalpot gue dah daripada sayang kan body lu. Sayang daripada Ini knalpot yang sekarang di lu knalpot lu yang dulu ya? Iya, ini sebenarnya Yang MDM lu lu sebelumnya MDM ini di lu kan? ya gua cuman karena motor gua masuk komplek kan nih, rumah gua di komplek, gak enak lah sama tetangga. Gua kasih lah ke dia. Oh, Gua pakai karena dia dulu. juga mentok-mentok juga kan? Mentok juga. Oh. Knalpot punya bengkel ini.
MDM ini yang pernah ada di video pasang shock breaker. Iya benar yang kita review. Itu dia yang lu cek sound seinget gue, apa gue masukin apa kagak gue lupa juga sih. Nanti kalau mau di BM juga bisa. Bisa pokoknya kalau gue sih kalian yang mau butuh apa ya? Ya kalau gak ada deh, ibaratnya gitu. Lu lagi bangun motor ya Jepangan kayak gini lah. Kalau lu butuh bantuan Yang budget pelajar. ya yang budget pelajar bisa lah gue bantuin nanti. Nah ini gue baru ngeh. Jis ini RCB apa Jis? Kok bisa? Ya lu lihat RCB gue tuh. Gue sampai gue harus coak-coak mas remnya kan, ini RCB apaan? Gue Tipenya sama X1 ya? Apa sih? Iya. X1 kan? Tapi gue yang tabung oval. Makanya dia bukan tabung ke atas. Beda. tabung oval bukannya E ya? Enggak ini. Kalau S punya gue nih yang paling tingginya. Iya lu. Yang di Gue lupa, rotes pokoknya gue yang tabung oval aja. Jadi nggak perlu coak-coak. masa iya? Iya. Buka aja kalau percaya. Males banget buka anjing. Nah ini pemilihan ban juga sama nih gue perhatiin nih. Enggak, kalau beda. Kalau gue punya selera sendiri. Kenapa Ya. tuh? Kalau dia kan kalau lu apa? MP27. Depan belakang. Kalau gue mix. Depan gue pakai MP27, belakang pakai MR01. Alasannya? Karena cepet habis kalau MP27 tuh. Jadi gue mikir, gue bukan mempermasalahkan harga, cuman gue mikirin kok ini ban cepet habis, makanya yang depan gue pakai MP27, belakangnya MR01. Maxis ya? Iya. Yang kayak gue bilang kemarin di Dan banyak orang yang suka. Setahu gue ya anak-anak Vario juga pakai, setahu gue. katanya sih, tapi di X-Max nggak enak. Iya sih kalau itu. Gue nggak tahu kenapa ya. Sebelumnya ban gue MRX juga. Setahu kan? gue itu Sebelumnya itu, tapi gue lihat looksnya kayak kurang. kurang, makanya gue juga tuh MP27 gue depan belakang. Ya selera sih sebenarnya. Tadinya gue juga mau MP27 dua-duanya, cuman udahlah bikin beda aja. Gue ngikutin anak Vario jujur itu lewat di TikTok. Dia setup bannya tuh kayak gitu, MP27 depan, belakangnya MR01. Terus gue cobain kan di awal gue pakai VND Six Star tuh gue pakai ban kayak gini kan. Iya benar. Oke juga nih looknya. Ya padat sih. Ya, MP27 maksud gue udah nggak pernah salah kalau looks. Iya. MP27 terus Pirelli DRC juga looksnya masih kalah menurut gue sama MP27 ya. Cuma kalau basah gue megang Pirelli. Iya kalau pemakaian harian yang emang mau nyari aman atau gimana ya Pirelli sih gue akuin. Serius lu? Iya Pirelli. Dibanding MP27? Iya jelas kalau ini kan tetap licin banget. Kalau Oh, hujan. ngomongin licin. Iya. Iya. Rebah-rebah enak. Kering, ingat itu kering kalau kering. Kalau belok rebah gue lebih suka MP27 lagi. Iya kalau kering. ya. Kalau kering. Kering ya, tapi kalau basah gue pernah pakai Pirelli juga. Buat gue masih enakan Pirelli. Gue alhamdulillah belum pernah jatuh, cuman hampir. Makan. Ini Iya. kayak gue tahu nih beli di mana. Ini gue beli di Tongs. Pokoknya beberapa part dari gue dan Ajis tuh kayak baut-baut, terus kayak perintilan-perintilan gue belinya di Tongs. Nah kalau lu Jis, yang beli di Tong apa aja? Yang lu inget nih soalnya banyak banget gantinya nih dibanding terakhir ketemu. Titanium bro. Gila gantungan kuncinya sama. Gue baru nyadar. Kamu cabut gue. Titanium Tong Speed Shop. Anjing, ntar gue masukin di insertnya deh. Pokoknya konsep kita berdua tuh emang benar-benar sama, kecuali kita tuh dibedain di satu spek mesin, dua knalpot, ketiga ya kaki tuh kayak ya pelek, terus CVT. Sebenarnya kalau untuk spek mesin sih sama-sama 200 cc, tapi Iya. beda di itulah. Iya. Pembahasan Ya menarik. itu ntar kita bahas lagi. Gak apa-apa sekarang di sini juga. Oke, jadi kalau gue sendiri ya ini motor gue speknya 59 free, langkahnya 70. Kenapa? Ini enggak apa? Pen. Pen. Iya. Dan kenapa gue milih 59 bukan kepala 6? Karena gue mikir bisa kali ya share 5 kepala 5 tuh kenceng. Gue pengen ngebuktiin. Zaman sekarang udah banyak sih depan muka gue liat share kepala 5 ngalahin share kepala 6 Iya, itu bisa terjadi kalau Settingannya pas. Iya, settingannya pas, stroke-nya tinggi. Nah lu sendiri kita nggak usah bahas kompresi gitu-gitu ya, tapi ngerjainnya di mana? Kalau gue ngerjainnya di bengkel KDM, itu bengkel di Tangsel, di Pamulang. Ya bengkel-bengkel baru lah. Nama mekaniknya Uta. Bengkel baru tapi kemarin road race sapu Alhamdulillah bersih ya. iya, sapu bersih juara 1 tuh, itu perdana turun langsung Nah, masuk juara. nih kalau ngomongin mesinnya Ajis nih,
gue sih teringat suatu cerita ya kenapa dia akhirnya naik ke spek yang sekarang Iya. ya. Nah, Jis, Nah, lu jujur. coba bisa Lu apa? lu jelasin speknya dulu deh yang sekarang. yang sebelum lu jebol di angkot aja gitu. Speknya berapa? akhirnya Dikasih naik ke- tahu anjing. Spek sekarangnya, terus sebelumnya berapa dan kenapa lu Oh, kalau gua spek yang kalau gua spek sekarang? sebelumnya 58 standar. Terus Lu bukannya lu 59 dari awal? enggak, gua 58 standar terus Oh iya, jebol gara-gara kipasnya tuh kegeser. Jadi gue Yeah. lagi bawa tiba-tiba kipasnya mental, akhirnya kegeser semuanya udahlah naikin lah ke 59. Dan gua sampai seperfect ini kurang lebih ada 5 kali lah ganti seher itu buat ngeriset. Sampai 5 sekarang kali ganti seri ya bener? Iya. Kurang lebih. itu gue ngeriset kayak ada yang kurang, ada yang apa terus tiba-tiba jebol, terus kekeringan. Akhirnya sekarang udah menurut gua sih udah pas nih udah settingannya. Nah, Jis, langsung saja Jis. Kenapa bisa sampai 68 Jis? Seher lu Jis. 68 kan? Bukan 68. 6 berapa sih? Jadi 80. Kalah X-Max. Gue singkat cerita sebelumnya itu spek gue 59, langkahnya 63. Oke. Klepnya 30-25. Nah, Anjing. gua waktu itu jadi itu gua cebokan lah dari bengkel sebelumnya ke bengkel gue yang sekarang. Gak usah disebut bengkel sebelumnya, tapi bengkel yang sekarang apa? Kalau bengkel yang sekarang itu pemula Matic. Oke. Ya kalian kalau misalkan main Mio lama pasti tau lah pemula Matic. Daerah Itu mana? bengkel lama lah. Daerah Depok, daerah Serengseng. Oh, oke. Nah, kebetulan Road Race kemarin juga juara. Nah, iya bareng tuh. Bareng Oke. tuh podiumnya. Di event yang sama? Di event yang sama. Oke. Nah, singkat cerita, motor gue jebol. Dikasih tahu jebolnya karena apa? Hah? Silakan. Gue jebolnya karena nyusulin angkot. Bayangin. Kalau ada dari atas jebol, top. Iya. Lewatin angkut, boy. Gue ngelewatin angkot nih, angkot lagi muter balik. Gue udahlah. Gila penyakitnya Mio banget itu. Penyakitnya Mio banget tiba-tiba. Boro-boro top speed gak ada, cuma 15 km. Udah jebol. Tahu jebolnya kenapa tuh? Hah? Keringat. Setelah lu bongkar, Kalau bongkar kata mekanik lu gimana? vonisnya apa? Pokoknya sebelumnya itu motor gua kan sebelumnya 59 tuh spek yang sama, tapi gue minta ke mekanik gua, "Bang, motor gue dikuat-kuatin lah, lift camnya ditinggi-tinggiin." Jadi ekstrim banget. Oke. Jadi kalau untuk harian tuh rawan banget. Oke. Jadi mungkin karena lift cam gua terlalu tinggi, jadi keadaan motor tuh ya udah nggak kuat. Nah, gua kalahnya di per clap. Emang mekanik gua bilang kalau misalkan motor gua terlalu ekstrim, pasti per clap gua yang dikorbankan. Bener aja. Lu racing berarti udah pakai Racing. Oke. Nah, per clap gua hancur, otomatis semuanya hancur kalau per clap hancur. Bener. Stang seher gua bengkok, seher gua bolong, tapi boringan gua nggak kenapa-napa. Nah, ya udah gua konsul lah mekanik gua. Nah, tapi pendapat mekaniknya Boy sama mekanik gua beda. Kalau mekanik gua lebih ke ya udah, kan gua dipakai harian juga, dipakai kantor juga. Jadi ya udah struk gua kecil tapi seher gua yang gede. Sama kayak gue berarti ya. Ya, seher gua di sekarang 63 tapi langkah gua di 64. Wah, hampir square ya. Hampir. 63 64. 63 Gua 64. 63 61 deng gua. Iya, Dan 63 61. klep gua tuh kalau nggak salah di Sekarang? 3227 sekarang. 63 oh iya pas. Ya. Optimal lah, optimal. Cu lu ganti gak? Cu CDI. Si dia full standar pengapian. Lu? Gua standar 5 VV. Dia 5 VV, gua 5 TL. CDI-nya. Iya, gua 5 VV, dia 5 TL. Setahu gue 5 VV limitnya lebih tinggi tuh. Iya, Thailand punya kan? Iya. Punya sebenarnya enggak ada. Ya bedanya dikit doang lah. Dikit cuma di limit doang. Setahu gue cuma di limit ya. Wiring semuanya sisanya sama banget. Pokoknya gua semua ini 5 pokoknya full pengapian standar lah ini. Enggak, 5 VV beda di kabel soketnya. Kalau nggak salah tuh harus nuker. Enggak beda jauh lah maksudnya enggak harus isikan juga. Terus apa lagi ya? Oh iya. Ya gue sebenarnya juga main Mio. Gue main Mio dari lama juga. Bahkan dari orang-orang metanya masih pada Vespa Matic. Gue waktu itu ke Antasari, ke Maru ya. Mano. Gue pakai Mio biru gue yang di belakang ini. Kurang lebihnya, gue udah tahu nih celahnya Mio tuh bangunnya seperti apa gitu. Nah, kalau dari kalian sendiri, buat yang nonton, gue pengen bangun Mio nih gitu, apa yang harus diperhatikan ya, mungkin misalkan dia belum punya motornya sama sekali, dari beli motornya apa yang harus diperhatikan satu,
Terus yang kedua, apa yang harus diperhatikan keduanya? Perintilan, pemilihan bengkel, dan budget nih. Terakhir budget deh. Iya, Kurang oke. lebihnya gimana? Jadi kalau untuk ini gue sepengetahuan gue aja ya, bukan sok apa gimana. Pengalaman lu Ya. aja, iya main Mio. Jadi waktu kalau untuk milih motor, saran gue milih yang 2006 ke bawah karena itu Mio Sporty, dan cari yang non step. Itu karena lebih oke. Terus iya Lebih oke secara looks apa? Iya, lebih oke karena nggak pakai step. Jadi pakai, kan kalau lu ada lubang step kan, kalau gua nggak ada. Nggak ada gua. Iya. Gue non step. Oh, lu non step ya, Non-step berarti. Berarti kalau mau cari yang non step itu 2006 ke bawah yang gue tahu. Terus kalau untuk perintilan-perintilan, saran gua gak apa-apa motornya buluk. Dulu dapat murah, yang penting suratnya lengkap. Itu. Benar. Satu lagi yang perlu lu cek, rangkanya lurus. Itu penting. Karena gue pernah dapat motor yang rangkanya itu bengkok. Mio yang mana Nyet? Ada Mio Sol gue. Itu rangkanya ternyata Soal yang hitam yang dulu. iya, itu rangkanya bengkok. Di situ gue mulai kapok tuh. Anjing. Berarti gue harus nyari motor hati-hati nih, karena nggak semua rangkanya lurus. Karena pas gue lepas tangan, itu ngebawa ke kanan mulu. Oh, oke. Iya. Bukan komstir tuh ya. Bukan. Terus yang kedua, kalau untuk perintilan, ya standar restorasi aja, lu pretelin semua, lu ganti sampai sekabel-kabel body aja lu harus ganti. Karena kita kan nggak tahu pemakaian orang gimana. Itu Benar. motor lama juga. 2006. Ya kayak kejadian di motor teman kita ya, Abang Dava. Iya. Motornya kebakar. Abis kebakar gara-gara perkara kabel kelupas ya kalau nggak Iya, salah ya. jadi kabel, kalau nggak salah soket yang di aki itu kabel masanya kekelupas, lagi dipakai sama orang, kebakar, habis bagian belakangnya. Abis ya. Habis. Ya kalau Itu misalkan cuma ada videonya ntar dimasukin deh. Iya, itu Karena cuma sekrusial perkara itu. itu cuma perkara kabel body, nggak ganti baru, dan motor udah lama dipakai orang, dipinjem, kebakar udah habis. Terus kalau untuk budget ya, kalau budget ya dia. Nah, budget nih, budget sekarang ini buat gua kalau Ini misalkan sebar budget modif apa budget looknya kelihatan enak dulu. Nah, ini makanya gue mau bilang nih. Sebenarnya kan banyak. Oh, bentar. Bentar, minta tolong, Bor. Pause dulu kan. Nah, sambil nunggu Boy deh. Kita ngomongin budget nih, Jis. Lu sama Boy ya. Lu sama Boy itu punya ya bukan usaha resmi juga sih, tapi lu nyediain jasa lah buat kayak misalkan Haji Putra aja nerapin motor tuh di lu gitu Ya. sama di Boy. Sekarang kita ngomongin budgetnya misal gini. Oke, gue punya motor, gue mau punya Mio yang ya lari asal biasa aja nih, maksud gue ya asal sehat doang. Asal enak dibawa lah. Terus penampilannya juga asal manis-manis jambu. Nah, menurut lu gimana? Kalau menurut gua sebenarnya balik lagi. Kalian itu lu itu mau main di looks dulu apa di mesin dulu? Oke. Kalau gua dulu gua itu awal ngambil Mio itu bener-bener bangke, bener-bener busuk banget. Mio ini nih. Iya. Oke. Bener-bener busuk banget lah. Nah, terus gua main ya udahlah. Gue pikir kan kalau standar kan nggak ada larinya kan. Apalagi kan gue buat harian tuh. Dan boros. Lari. 5TL standar tuh borosnya kebangetan. Nah, gua ya udah gue sekalian aja mesin sekalian, tapi restorasi bukan restomod, tapi restorasi ke original, ke orisinil lah. Nah, itu gua kalau ya budget di luar motor itu sekitar habis ya full ya, sekalian bener-bener sampai daleman lah, Sampai sampai body. kabel semua, pokoknya CDI? semua. CDI, Serius tapi lu? ganti ori semua. Anjing. Itu gua budget di 7 sampai 8 lah. Tapi itu look standar. Looksnya standar Look ya. standar. Mio original aja Ya, lah. Original sama lah. ganti ya mesin ke 54, naik ke 54 doang. Oh ya, bener-bener ya upgrade awalnya punya Ya, Mio sih ya. bener-bener restorasi 54 lah. ya, iya. Restorasi full, bukan restorasi modif ya. Bener-bener restorasi full Ngejar standar. enak. Apa? Ngejar enak doang. Ngejar enak. Iya, Ya asal enak look doang. standar aja sebenarnya. Tapi kalau kalian mau modif sekalian buat mesin, ya budget 10 ke atas lah. Ya sebenarnya kalau 10 tuh udah wow, Ya, udah sudah wow. di jalan. Tapi kalau untuk mesin sama looks tuh nggak dapat kayak 10 kalau Ya menurut gue. kalau Karena mesin untuk looks. kalau untuk mesin aja mungkin bisa habis taruh lah ya, pahit-pahit ya, sama lu ngeriset 5 juta lah. Itu spek masih di kepala, 5 mungkin. 58. Apa nih? Mesin. Iya, mesin. Itu habis 5 juta lah kurang lebih nih kita bahas nih. Itu baru 58. Iya, mungkin baru 58 58 Iya. 59 lah. Kan Assalamualaikum. iya, itu lu belum beli. Mungkin mekanik lu minta CDI, Ya. Karbu karbu, halo. Itu makin susah kan?
Terus Belum full upgrade iya, kirian. upgrade kirian juga. 1 sih. Iya. Kirian. Paling murah 900.000 ya. Iya. Kalau custom ya 1 juta lah, taruhlah. Belum puli kan, puli, kampas, apa semua juga. Rasio. Iya, nah rasio kan Roller. rasio juga harus dipikirin. Sekarang tinggal kalian aja mau speknya tuh untuk harian, touring, speeding kan ada tuh spek-spek HTS tuh. Intinya sih kalau dari gue ya, kalau kalian mau main mesin jangan setengah-setengah. Iya, mending sekalian. Ya, jadi sekalian ya udah kalau misalkan apalagi kalau kalian belah mesin ya udah. Kalau belah mesin sekalian jangan itu nanti dulu deh. Nah, ntar malah penyakitnya kemana-mana. Iya. Kejadian di gua di bengkel gua yang lama sebenarnya cuma ada miskom doang sih sedikit antara gua dan mekanik. Maksud gua mekanik gua mungkin mempertimbangkan budget gua, jadi waktu itu turun mesin semuanya ganti seher tapi dia lupa bongkar head, seingat gua lupa bongkar head. Lupa ganti noken, gear noken ya, apa sih istilahnya? Bearing noken. Ambrol aja tuh gue lagi lari 60 di Cibinong. Mau ke puncak, ambrol. Nah tuh jangan sampai hal-hal yang harganya cuma 100-200 ribu berubah jadi 2 juta sampai 3 juta di lo. Karena itu gue ngalamin sendiri. Kalau misalkan apalagi main motor, karena Mio kan motor tua hitungannya. Lu 2000 berapa? Gua 2006. Gua sama kayak gua. Lu? 2006. Anjing 19 tahun. Karena kan motor-motor kayak gini kan gak ada indikator kan. Iya benar, enggak ada indikatornya. Ada indikator engine check atau oli. Jadi kita harus pakai insting aja. Iya, tiap pagi buat teman-teman yang baru main Mio nih ya, tiap pagi buka olinya kalau habis pakai tuh buka lihat olinya berkurang apa enggak, karena di kita yang udah bore up ya oke, settingan kita memang diborosin olinya. Gitu loh. Cuma ya memang apapun itu Mio kadang suka kurang oli juga ya. Gak ngerti gue. Apalagi kalau yang borak-borak gini kan biasanya pakai oil catch tank gitu kan. Jadi olinya naik. Lu pakai kan? Gue pakai. Jadi makanya harus sering-sering cek. Nah, oli. tuh kayak misalkan lu pakai oil catch tank aja, menurut gue kapasitas oli harus lu tambah dari yang biasanya 08 lu tambahin 100 mili lah. Nggak bakal bocor kok. Cuma itu kan olinya muter ke atas. Gue takutnya malah kurang yang di mesin. Nah, kenapa kita berdua nggak pakai oil cooler? Karena kalau menurut mekanik gue ya, selama tangan lu sekolah dan ya balik lagi sih tangan sekolah, terus speedingnya cuma speeding malam kayak warawiri barang kawan-kawan kan tuh masih nggak perlu lah pakai oil cooler kata dia, masih aman. Kalau dia gue nggak tahu kenapa nggak pakai oil cooler. Iya, lu dengan spek lu yang lebih tinggi. Kepala 6 loh. Sebenarnya balik lagi nih, bukannya gua so tahu atau apa ya. Balik lagi ke tangan mekaniknya. Mekaniknya lebih berpengalaman atau tidak. Iya benar. Terus mekanik gua juga dia bilang katanya lu ngapain pakai oil cooler bla bla, yang ada rawan bocor kalau oil cooler itu. Iya benar. Dan Kita harus membuat jalur lagi kan. bener. Terus apalagi harus dicoak-coak bla bla. Gue gak suka tuh kayak gitu, gue gak suka. Jadi ya paling diboros-borosin aja bensinnya. Ya paling tekor di bensin aja. Sebenarnya. Mau nggak mau lah daripada kita jebol di jalan. Gue kemarin ini yang sebelum seperfect sekarang, gue jebol gara-gara gue ngebut, ya namanya anak muda ya, gue ngebut di ASEAN sama dia nih, lagi ngebut tiba-tiba nutup sendiri, ngelek, mati mesinnya, tapi gue nyalain masih bisa, pas dibelah sehernya bolong. Itu yang terakhir banget nggak sih? Iya, itu karena kekeringan. Jadi makanya sekarang gue bilang ke mekanik gue, nggak apa-apa boros, nggak apa-apa drodot juga bukan buat gaya, emang karena settingannya, iya emang fungsi. Iya, karena emang gue minta diborosin biar atasnya nggak kekeringan, terus bawahnya juga nggak kering, jadi enak. Jadi maaf aja nih yang di lampu merah manapun ya, kalau ketemu motor kita kalau pedes. Iya itu. Sama yang sorry banget oknum-oknum yang berbet karena Persivity 2000 terus tengil-tengilan, sumpah kurang banget. Gue tahu karena beda suaranya. Lu drodot karena diborosin sama karena Persivity lo gedein terus ngegerung tuh beda. Lu cuma geser timing doang tuh beda. Nanti kita denger deh ngedrone itu gimana ya. Ngedrodot Check itu sound. gimana, kita lihat sendiri deh. Jadi buat temen-temen yang ya mungkin umur kalian juga ya, cuma kita di sini mau ngingetin supaya jangan keseringan tengil sebelum kalian digebuk bapak-bapak di jalan. Dah gitu aja deh. Kalau kalian mau tahu, kemarin gue ditegur di lampu merah. Jadi kemarin gue sama dia lagi mau ke
lagi mau makan lah. Terus di lampu merah Fatmawati gue samping-sampingan sama dia lagi ngobrol. Tiba-tiba ada bapak-bapak nyampingin gue. Kenapa lu tuh? Pedih. Ya, dia ngomong nyolot, gue cuman jawab, ya maaf pak, namanya jalanan umum, motor saya mau begini. Ya jangan gitu dong. Gue jawab lagi, ya gimana pak, jalanan umum, saya juga udah minta maaf. Tapi dia tengil, akhirnya kawan gue yang emosi. Gue mah sekut aja nyetir. Gue bilang aja, Pak, kalau misalkan nggak mau ini ya udah nggak usah di belakang kita, depan kita aja. Oh, pantas kalian hari ini tiap di lampu merah matiin motor ya. Nah, dari situ gue Pembelajaran lah. pembelajaran maksudnya. Oke, emang motor gue begini, makanya kita ngasih toleransi ya, kita matiin pas lampu merah. Jadi pas lampu hijau kita baru nyalain lagi. Gak enak juga kan, kasihan sama orang di belakang. Kecuali kalau kita di samping motor dodot, baru kita nyalain. Kita geber-geberan, tak. Aduh dodot, dadak. Canda, amit. Dot. Wah, belum lo denger suara begitu, belum main motor. Aduh. Jangan Ya, tapi sampai. mau nggak mau harus belajar, bagian dari riset kan. Apalagi kalau mempercayakan ke bengkel yang katanya dalam tanda kutip temen ya, lu harus siap motor lu di riset sih sama temen lu itu. Jadi Kita udah minta maaf lah kalau misalkan kita ketemu di jalan terus matanya perih apa bau. Ya emang karena settingan begitu, bukan untuk gaya-gayaan sekali lagi. Lebih baik sapa baik-baik, tegur baik-baik, jangan Kalau nyolot. misalkan kalian misalkan ketemu motor-motor lain lah yang emang boros dan settingannya terus kena mata kan, mending kalian minggir aja terus kasih tau ke mas sakit nih mata saya. ya pasti kita matiin kok motor kita pasti matiin. Karena kita juga pernah ngerasain itu. Kalau misalkan gue lagi riding di belakang dia pedih pengen gue sepak pengen. Kawan nggak mungkin Sepak orang apa motor ya? motoran. Kalah ganteng dong gue ntar. Tenang aja. Jadi ya gitu, kalau misalkan kalian yang mau bangun Mio, menurut gua kembali lagi, ya gue juga selain punya main X-Max, gue main Mio duluan. Gitu loh, gue lebih dulu main Mio daripada main X-Max. Jadi buat gua saat lu mau bangun Mio, balik lagi arah lu nih kemana? Menurut mereka ini, semua tuh kalau gue recap ya, menurut gue juga, semua tuh kemana arah kalian bangun Mio kalian gitu, atau motor-motor yang lain gitu. Mau kemana nih? Harian, touring, speeding. Menurut gue bangun motor zaman sekarang tuh ada 3, harian, touring, speeding. Bisa juga dijadiin satu. Cuman Tapi risetnya lama. lama banget. Tapi kembali lagi ya, kalau misalkan mau cepet ya udah lu mau harian, touring apa speeding, atau pilih 2, harian touring, di speeding lu masih agak kalah sedikit dari teman-teman lu. Lu mau touring speeding Motor lo aman gitu. tapi aman, harian touring itu settingan paling aman menurut gua. Nah, terus kalian mau touring speeding. Touring speeding bisa, tapi hariannya dikalahin. Nah, ya lu bolak-balik aja, lu speeding harian yang lo nggak bisa lu pakai touring dan lain sebagainya gitu. Jadi kembali ke budget. Cuma kalau misalkan kita ngomong Budget lu Haji Putra, ya misalkan kayak gitu ya terserah lu mau buat tiga-tiganya langsung yang ngeriset nggak apa-apa, itu nggak apa-apa banget. Banyak kok bengkel-bengkel yang bisa. Contohnya kayak Matsu tuh, dia kayaknya udah ngebuat spek-spek kayak gitu deh yang udah bisa dipakai harian, spek-spek. HTS, Iya, HTS 33 bisa dapat gitu Iya, loh. udah top lah itulah Iya. udah risetnya lah. Kalau kita ngomongin 5 tahun yang lalu agak nggak usah 5 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu agak sulit tuh ya Iya, buat masih- nemuin masih- settingan HTS ya, buat diambil 3-3-nya gitu menurut gue susah banget. Gue mencoba itu 2 tahun yang lalu, 2-3 tahun yang lalu di Mio gue ya gagal. Budgetnya jadi membengkak banget. Nah, ngomongin budget nih terakhir. Buat yang nonton nih misalnya, gue mau simple. Gue mau bangun motor kayak lu nih gitu. Waduh. Habisnya. Ya karena kan gini nih. Lu berdua beda. Maksudnya modifan yang sama sekarang, modifannya sekarang sama, persis plug, cuma beda di beberapa, tapi kayak lu biaya riset dan lain-lainnya beda nih. Jebolnya juga beda kan? Dia berapa kali, lu berapa kali. Lu ini deh budget dari nol lu berapa? Dari nol deh, Sampai dari detik motor segini, ini total. datang. Ya, oke. Kalau gua beli motor tuh di angka, kalau gua nggak kayak dia beli bahan. Kalau gua emang waktu itu nyari, gua seger banget jatuhnya, dapetnya di angka lumayan tinggi sih ini. Ya 10 juta itu kondisi pajak hidup. Tapi kan karena biru telur asin. Iya, telur asin. Gua mau pertimbangkan itu, oke lah nggak apa-apa 10 juta dan kondisi juga lumayan oke. Terus kalau untuk ngemodif-modif tuh ya mesin gua mungkin Oke, dari mesin dulu. mesin gua sampai sekarang ya mungkin udah habis di angka 8 sampai 10 juta lah. Oke, itu Iya. udah riset tuh ya. Itu dari set. Itu udah hitung riset ya. Mungkin banyak yang lebih, cuman kalau gua di bengkel gua tuh sistemnya ya masih budget pelajar lah, dia masih mau untuk nyaranin barang-barang yang nggak perlu mahal tapi fungsinya ada gitu loh. Makanya gue cuman habis segitu.
Terus kalau untuk looksnya gue habis di waktu sama telur asin ya habis di ya 20 ada kali 20 mungkin sampai sekarang 20. Jadi kayak gini Iya 20 nih ya. 20 kurang lebihnya iya ya. emang nggak kelihatan, cuman kalau dihitungin kayak satu deh jasa buat masang-masang aja itu udah berapa kan ibaratnya Iya, gitu, terus bolak-balik bengkel apa beli-beli ini ya habis lah 20 kalau gue sih 20 ada lah ya kok. Kalau lu Jis. Kalau lu Jis. Aduh. Ntar Gua gue juga buka harga. Nyokap gue nonton cuma ya udah gue buka aja deh ntar deh. Gue habis berapa juga. maaf ya. Nih jujur-jujuran aja nih. Gua dari Bangke. Pokoknya Bangke lu beli ini gue Bangke itu beli 3,5. Pajak? Mati. Sampai sekarang juga mati. Goblok. Belum gue nyalain. Goblok. Pokoknya gue budget dari Bangke sampai kayak gini untuk looks. Pokoknya gue gabungin aja ya. Mesin dulu aja, mulai dari mesin. Mesin itu gua habis sekitar ini total dari bengkel sebelumnya ya. Iya, totalin aja. Sampai sekarang gua mesin bisa habis 15 ke atas. Anjing. Tapi kan karena kan gue dari bengkel sebelumnya. Iya sih. Cuma Ya. tetep aja agak gitu juga gue dengernya. 15 ke atas. Ya hampir kepala dua lah. Untuk looks bisa habis di 20 sampai 30. Ya gue total bisa nyentuh kepala 5 lah. Gila lu 20-30 lu. Maaf. Perjalanannya kayak gimana? Maaf ya Pak, mah. Apa? Cuman kita balik lagi kalau misalkan kalau gue pribadi ya gue ngejual motor bukan ngitung partnya kayak ya gue ngikutin pasar aja, misalkan nih motor serapi ini gue jual masih di angka-angka yang masuk akal, kayak gue buka harga 20 deh gitu aja, bukan berarti gue ngebuletin semuanya sampai riset gue hitungin, enggak, gue nggak Rugi kayak nggak gitu orangnya. apa-apa. Rugi nggak apa-apa, emang jual motor begini pasti rugi karena kan ini motor hobi. Jadi kalau gue paling kalau mau gue jual ya paling di angka-angka 20 dah, nggak urusan gue habisnya berapa nggak gue pikirin karena kan emang resiko. Iya. Iya. Ya kalian kalau mau ya siapinnya 50 dapat 2 motor inilah. Oh, dijual ini. Enggak. Ya kalau BU mah dijual. Kalau angkanya cocok, Boleh. Ya tentu boleh. ya kalau misalkan emang nih. Nah, gue males bangun dari nol, gue beli jadi, kontak deh. Instagramnya ada di bawah nih, gue taruh. Kalau misalkan bisa nyebut angka yang bikin mereka tertarik, udah pasti dilepas. Kecuali yang belakang sih nggak akan gue jual nih, relik gue nih, nggak akan sampai kapanpun. Nah, itu mereka lu habis berarti kurang lebih 15-an Ya pokoknya kalau total keseluruhan sama keseluruhan. ya gue masih under 50 lah. Oke, dia udah di pala 5. Dan orang-orang di TikTok ya mungkin ya yang buat tren main Mio tuh mal itu bener. Bener. Mio mahal banget. Karena sekarang gini, sorry ya, bukan gue maksudnya beda-bedain. Kalau Vario kan lu beli itu motor baru kan, maksudnya ya tahun-tahun baru kan. Kalau lu beli motor ini kan ya ini skuter pertama nggak sih? Iya, skuter pertama. Iya, ya, otomatis pasti budget lu pasti makin tinggi karena kan harus banyak itu. Kayak misalkan tangki aja lu mungkin bisa ganti karena Bisa. kan karat. Bisa. Karat-karat itu memungkinkan banget di tangki. Jadi kalau misalnya mau beli Mio, cek tangkinya. Iya. Makanya orang bilang main Mio tuh dompet harus kuat, ya benar. Enggak bohong gua. Karena gue pun dengan nih yang ada di belakang gue looksnya tidak serapih mereka ya. Cuma habisnya mirip-mirip. Gue berani bilang gue ini mesin habis 8 juta. Itu juga karena kesalahan gue sendiri. Terus body, perintilan dan lain sebagainya karena gue ganti konsep 3 kali, gue habis di 5 juta. Ya pokoknya kalau misalkan lu ngitung sama riset dan lain-lain, motor gue hampir di pala 3 juga. Itu juga karena kesalahan gue gitu. Gue banyak kerja 2 kali, mesin gue ganti-ganti, konsep gue ganti-ganti gitu. Jadi buat kalian yang mau ngepres budget, ini terakhir tentuin aja arahnya mau kemana. Udah deh, pasti budgetnya nggak akan semembengkak kita. Kita karena kita coba-coba, jangan ditiru. Gitu. Kita orang gabut aja. Mereka berdua ini kan orang kayak gabut, nggak kayak gua. Pengangguran. Amin ya Allah. Jadi sekali lagi gue bilangin buat kalian yang mau main Mio, hati-hati dalam memilih. 1, bahannya. 2, bengkelnya. 3, kiblatnya. Dah, 3 itu lo pegang, insya Allah Mio lo bakal cakep banget tanpa menghabiskan dana sebanyak kita. Gitu. Nah, terakhir sekali lagi gue bilangin kalau misalkan kalian juga punya proyek restorasi yang tertunda, tapi kalian males mau nerap-nerapin barangnya nih gitu, kalian bisa kontak Boy
di Instagramnya @boyrafli dan di @ajis Arif. Gue taruh di deskripsi Instagramnya, langsung kontak mereka. Biayanya gimana omongin belakangan, tapi gue Atau yakin TikToknya boleh. atau TikToknya boleh, nanti gue taruh juga di deskripsi gitu. Selama motor kalian masih di Jabodetabek, nampung lah ya. Pasti nampung. Oh tiba-tiba kalian, gue ini motor gue di Bandung, gimana? Bisa. Tergantung. Asal ininya, Nah, kembali lagi kita nggak usah Biasanya di Jakarta. Iya. base kita di Jakarta, Karena base kita di ya Jakarta. kenalan bengkel juga di sini soalnya. Kalau misalkan kita ke sana takut kita bawa ke bengkel yang asal nanti motor kenapa-napa kita Iya. nggak bisa tanggung jawab. Kalau misalkan Di Jakarta ya ya, kita kenal lah, kita kita bisa kenal tanggung lah. jawab. Bisa kita mekaniknya kita suruh ke sana bisa juga. Ya. Kenapa-napa. Dan baik lagi kalau kalian mau main motor harus sabar. Ya, Harus sabar, Jangan diburu-buruin. Bener. itu kuncinya. Pokoknya sabar aja. Mekaniknya lu buru-buru puyeng kepalanya. Nah. Karena itu angka mulu di pala. Iya. Kalau untuk body looks mah lu bisa masang sendiri lah. Anak-anak sekarang udah pinter lah. Iya. Cuman kan kalau mesin gak semua orang bisa kan. Ya. Makanya lu harus sabar. Jangan diburu-buruin mekanik lu. Tuh same goes to you ya. Anda memburu-buruin mekanik saya waktu itu ya. Anjing emang jadi jebol 2 kali motor gue. Tapi ya udah segitu dulu video kali ini. Up next videonya gue nggak bisa kasih tahu dulu. Ada motor yang menurut gue gila banget. Kita nggak bisa kasih tahu motornya siapa, tapi mungkin tadi udah bocor dikit-dikit gitu loh. Kurang lebihnya seperti apa di video selanjutnya. Jadi ya udah. Pokoknya ada seseorang yang lagi bangun Mio Sport di warna merah. Kalau kalian bisa nebak nanti dapat sesuatu lah dari kita. Wow, lu aja. Iya, dapat sesuatu dari gua. Kalau kalian bisa nebak nominal harga modifnya, terus mesinnya apa, kalian Spek dapat berapa? hadiah. Iya, spek berapa kalian bisa dapat hadiah. Nah, itu Tunggu aja, tunggu. itu buat video selanjutnya yang pasti ada mereka bertiga lagi, walaupun di sini mereka juga ya, host magang ya, bukan host tetap kayak punya gua sendiri gitu, kayak YouTube gua sendiri, tapi nggak apa-apa di video kupas tuntas berikutnya harus ada mereka karena mereka juga yang bertanggung jawab sama motor si Om tersebut gitu. Siapanya lihat video selanjutnya. Terus gua nggak akan nutup kamera seperti biasa kayak YouTuber besar nanti kalau udah 100.000 subscriber. Deh.